Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini saya akan membahas tentang ekonomi syariah. Perkenalkan, nama saya Sekar Trihapsari. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ilmu dan Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi semester 5. Dengan NIM 872031815546 dengan mata kuliah Ekonomi Syariah dengan dosen pengampu Bapak Dermawan MM. Presentasi hari ini saya akan membahas tentang 3 topik, yaitu sejarah ekonomi Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW, cara menyikapi ekonomi syariah pada zaman ini, dan yang terakhir, peran negara terhadap ekonomi syariah saat ini. Sejarah ekonomi Islam pada zaman Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW. Sebelum saya membahasnya, saya akan review ulang dulu tentang apa itu perbankan syariah. Perbankan syariah adalah perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum atau syariat Islam. Karena berdasarkan hukum Islam, maka perbankan syariah tidak mengenal adanya bunga pinjaman atau bunga dianggap riba dan berdosa. Seperti itu. Lanjut aja, kita masuk ke pembahasan sejarah ekonomi Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW. Di slide selanjutnya yaitu ada masa wahyu pada tahun 611 Masehi sampai 633 Masehi. Al-Quran dan Sunnah merupakan sumber utama ajaran Islam. Diturunkan secara bertahap selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Fase perjalanan umat muslim pada masa wahyu dibagi 2, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Masa baginda Rasulullah SAW ada 2 poin. Yang pertama, sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah SAW bersabda, kemiskinan membawa orang kepada kekafiran, maka upaya untuk mengatasi kemiskinan merupakan kebijakan sosial yang dikeluarkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, Rasulullah SAW mengadopsi praktek yang lebih manusiawi terhadap tanah pertanian yang ditaklukkan sebagai fai atau tanah dengan pemikiran umum. Tanah-tanah ini dibiarkan untuk pemilik dan menanam asal membayar zakat. Perekonomian di masa Rasulullah SAW. Kehidupan Rasulullah SAW dan masyarakat muslim saat itu adalah teladan terbaik untuk implementasi Islam, termasuk bidang ekonomi, mata pencaharian berdagang, bertani, dan berkebun. Karakteristik umumnya komitmen tinggi pada etika, norma, serta perhatian besar terhadap keadilan dan pemerataan kekayaan. Yang ketiga, instrumen, yaitu yang digunakan pasar, negara, dan masyarakat secara umum. Topik selanjutnya, cara menyikapi ekonomi syariah pada zaman ini. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menyikapi ekonomi syariah pada zaman ini. Yang pertama, mempertahankan ekonomi syariah dengan mengadopsi perekonomian Islam pada masa Rasulullah SAW dan dikembangkan juga disesuaikan dengan perekonomian Islam pada saat ini. Yang kedua, menciptakan dan memperluas kegiatan perekonomian Islam atau syariah dalam lingkup tradisional dan modern. Yang ketiga, agar kita bisa meningkatkan daya saing ekonomi Islam atau syariah dan membantu dalam perekonomian negara. Yang terakhir, belajar untuk mengimplementasikan ekonomi Islam syariah di bidang kehidupan sehari-hari. Lalu ada peran negara terhadap ekonomi syariah.
Peran negara terhadap ekonomi syariah bukan hanya soal pertahanan, juga perlindungan. Menurut Yusuf Qaradawi, yang pertama, menjamin kebutuhan minimal rakyat. Ini bertujuan untuk memelihara keimanan rakyat dengan menekan bahkan menghilangkan hambatan-hambatan ekonomi yang mengganggu hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memberikan pendidikan dan pembinaan. Ini bertujuan untuk meningkatkan keimanan rakyat agar kualitas hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat terus meningkat. Asumsinya, keimanan merupakan parameter utama dari keberhasilan sebuah negara. Di sini ada contoh peran negara dalam ekonomi syariah saat ini. Semakin berkembangnya teknologi dan informasi, juga digitalisasi yang muncul, akhirnya pemerintah bisa meresmikan lahirnya Bank Syariah Indonesia atau BSI yang berdiri pada tanggal 1 Februari 2021. Bank ini merupakan hasil merger anak perusahaan BUMN bidang perbankan, yaitu Bank Rakyat Indonesia Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BNI Syariah. Info ini saya dapat dari Wikipedia. Di sini memperlihatkan bahwa peran negara kepada ekonomi syariah mulai terlihat dengan pemerintah meresmikan sebuah Bank Syariah Indonesia. Baik, saya cukupkan presentasi saya pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.